Selamat datang di channel Bengkel Kafka Bogor. Hari ini kita kedatangan Toyota Altis Gen 1 tahun 2001. Seperti teman-teman tahu, Toyota Altis ini pertama keluar atau Gen 1-nya dari mulai 2001 di Indonesia ya. Altis ini datang ke kita dengan keluhan remnya nyeplos. Nah, ini ada beberapa faktor yang perlu kita cek dulu nanti. Dan keluhannya yang kedua yaitu AC-nya tidak dingin. Dan ini dari laporan yang punya mobil atau yang pakai mobil, itu sudah beberapa kali isi freon, tapi balik lagi, nggak dingin lagi. Tonton video ini terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mal, ini kita kedatangan Toyota Altis Gen 1 ya Mal ya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu rekomendasi kalau buat yang user-user mau cari first car kayak gitu ya. Ya. Salah satu opsi yang bagus juga gitu ya Mal ya. Ya, budget di bawah 80-70, bawah 70 lah, di bawah 70, tapi yang nyari irit tapi nyari nyaman juga. Irit dapat, nyaman dapat. Nyamannya dapat, betul. Ini Toyota Corolla Altis, awal diproduksi itu tahun 2001. Dia sampai 2003 terus di 2004-nya dia facelift sampai 2008 awal, 2007-2008 lah, sebelum dia facelift lagi ganti model. Nah, ini yang generasi pertamanya, dan facelift generasi pertama itu kalau yang pertama dia belum ada VVTi. Kalau yang 2004 ke atas dia udah VVTi. Udah VVTi ya, yang udah facelift tuh berarti ya. Betul. CC-nya berarti dia ngusung yang 1800 ya? Ini 1800 cc, tapi walaupun dia 1800 cc, tapi konsumsi bahan bakarnya tetap tergolong irit untuk ukuran mobil 1800 cc. Toyota lah ya. Toyota ya, masih terkategori cukup hemat BBM lah ini. Untuk budget berarti sekitar 70 sampai 80 masuk. Di bawah kayaknya ya. Di bawah 70-an ya, apalagi kalau yang kayak gini nih 2001, 2002 pasti di bawah 70. Mungkin yang ada yang di atas 70 kondisinya kali ya, kondisinya yang bagus banget, kolektor item, itu mungkin di atas 70 harganya. Tapi kalau yang normal-normal, umum-umum, rata-rata sih gue lihat di marketplace gitu ya, itu rata-rata di bawah 70 tuh. Malah di bawah 70 rata-rata ya? di bawah 70. Nah, critical point-nya kalau misalnya kita mau jadiin ini opsi buat first car-nya kita Mal, atau katakanlah buat mobil hobi lah, mobil yang keduanya setelah ada mobil keluarga, terus kita pengen bisa buat dalam kota atau buat hobian kayak gitu, itu yang paling penting yang harus diperhatiin dulu. Yang paling penting yang harus diperhatiin pas start awal, biasanya pas dingin, biasanya ya kalau untuk mesin termasuk 1NZ, mesinnya generasi Vios Yaris juga, awal start dia ada bunyi apa ya, gimana ya gua ngejelasin ya, kayak dinamo muter, krek gitu. Oh, krek ya biasanya sebenarnya sih itu hal yang wajar, bukan suatu warning banget juga, enggak sih, cuman kalau bisa itu nggak ada lebih baik. Yang kedua diperhatiin untuk khusus Altis ini, kalau lu nemu unit yang kondisi mesinnya pincang, untuk bahasa daerah lain ada yang bilang sinjal. Oh, sinjal. Pokoknya berebet lah intinya. Kalau saran gue sih lebih baik dihindarin. Karena? Untuk Toyota Altis ini. Karena tidak menutup kemungkinan bukan cuma sekedar busi dan kuil toh. Ya. Tapi ada kemungkinan juga dia kerusakannya di ECU-nya. Oh, ECU. Ya, kalau udah kena di ECU-nya, jadi jalur yang ke distribusi untuk strum ke kuil atau untuk sinyal ke kuil itu hilang. Nah, kalau rusak itunya agak sulit tuh ngebenerinnya. Sulit dan mahal. Lumayan. Biasanya ganti sih, bukan diservis. Kalau ECU-nya kena kayak gitu diganti sih, lebih ke diganti. Dan nyari barangnya tuh lumayan susah. Ya, umumnya kan orang kalau misalkan ngerasa mobilnya dia pincang atau ndut-ndutan atau berebet-berebet kayak gitu kan, wah ini busi gua kenapa ya, atau ini coil gue kenapa ya, kayak gitu berebet juga nggak bisa dianggap remeh juga. Untuk sebagian mobil lebih baik dihindarin, termasuk Altis ini. Kalau gue sih lebih ke menghindarin ya. Kalau dia berebet, pincang, kalau misalnya si ownernya bilang oh ini paling cuman kuil atau busi, ya suruh perbaiki aja dulu, baru nanti lu cek lagi.
Kalau saran dari gue sih kayak gitu ya, lebih cari aman aja sih. Ya, betul. Karena gue pernah nanganin Altis yang kondisinya kayak gitu, pas gue periksa nggak taunya udah serba akal-akalan semuanya. Repot banget tuh kalau udah kayak gitu. Dinamo starter yang agak kasar sih nggak begitu mengkhawatirkan tadi Iya. yang pertama ya. Terus yang kedua kalau misalkan ini pada saat kita lagi cek mobil Altis yang lagi mau kita beli, terus kondisinya udah pincang, mesinnya, idle-nya, ya berarti agak dikesampingkan aja berarti, Ya, lebih jangan baik jadi pilihan lah ya. Cari unit lain lah, seenggaknya cari unit lain aja dulu. Jangan dijadikan langsung jadi pilihan gitu ya, jangan gitu juga. Mendingan cari unit lain aja. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak Mal yang paling penting harus diperhatiin banget karena Kayaknya kan tiap kalau yang mobil lainnya sih hampir beda-beda sama nih. kayak ngecek Vios, ngecek Yaris ya, Oke. hampir sama sih. Karena mesinnya juga nggak begitu kompleks, nggak begitu ribet, simple. Yang pasti test drive aja. Satu NZ ke satu ZZ juga mungkin improve-nya nggak terlalu banyak kali Ya, ya. kalau kita ngelihat sekilas sih bentuk mesinnya sih mirip banget. Mirip banget. Mirip banget. Kalau ngelihat sekilas ya. Dari komponen di selain elektrikal tapi komponen di kaki-kaki juga kurang lebih hampir sama kali Hampir ya. sama lah, maksudnya kalau ada kerusakan pun ya nggak beda-beda jauh sama generasinya Vios yang generasi pertama. Artinya dengan budget kurang lebih sekitar 70 jutaan pun worth it banget gitu kalau Ya, misalkan dan ngangkat juga Altis Gen gue baru 1 ingat ya. satu lagi kelemahan Altis ini ada di tombol AC. Oh, Nanti kita ya. tunjukin ya. Nanti kita tunjukin di tombol AC itu biasanya mungkin karena sering dipencet, dia rusak. Oke. Itu. Nah, untuk kasus yang ini, Altis Gen 1 punya konsumen kita ini datang ke kita kan keluhannya dia remnya nyeplos, Mal. Nah, indikasi yang paling gampang untuk kita deteksi pertama di apa, Mal, kalau untuk kasus seperti itu, Mal? Kalau rem tinggal dilihat aja sih, kalau minyak remnya dia full tapi remnya nyeplos, bisa dipastiin dari master remnya. Master remnya rusak. Master remnya udah wassalam. Rusak itu pasti. Rusak, ya? Dan udah. karena umur pasti ya kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk master rem sendiri itu prefer diganti apa mendingan di servis atau Kalau diakal-akalin bahasa Kalau kasarnya gue kali? sih ganti. Ganti, ya? Ganti kalau gue sih ganti. Karena Sekalipun komponen lu gantinya yang aftermarket, misalnya bukan yang originalnya dia, gue lebih prefer ganti daripada diganti seal-nya doang. Daripada diganti dalemannya doang tuh, kalau gue sih lebih seret ganti. repair kit tuh ya. Ya, gue sendiri kalau disuruh misalnya diganti repair kitnya doang, kalau gue sih lebih ke nggak mau ngerjain. Karena resikonya gede. Nah, sekarang kita compare atau kita spill dikit buat interiornya. Nah, kalau untuk Altis sendiri, kalau bisa dibilang kan walaupun Gen 1-nya dia, tapi look-nya atau tampilan interiornya pun udah kelihatan, wah, pada zamannya pun juga classy banget gitu kelihatannya. Karena memang mungkin Altis, dia gapnya antara Vios dan Camry kali ya. Jadi dia di tengah-tengah antara sederhananya Vios dengan mewahnya Camry. Makanya ini dia ada wood panel di sini, terus untuk climate controlnya dia sudah digital. Nah, ini yang gue bilang yang sering rusak nih. Pencetan-pencetan ini kadang dia nggak mau ke atasnya, kadang dia nggak mau ke bawahnya, kadang tombol AC-nya karena ini kan dia sering dipencet nih. Beda sama yang masih analog kan. Kalau analog kan dia modelnya bukan digital seperti ini pencetannya. Dan juga desainnya tuh termasuk bahan fabriknya tuh beda, dia lebih eksklusif kelihatannya dibanding Vios. Makanya kenapa dia sebenarnya tuh kelasnya di atas Vios, tapi hari ini harganya ya mirip-mirip sama Vios gitu. Bukan low end gitu ya. Bukan banget. Bisa kekejar buat ke medium high-nya gitu ya. ya. Jadi dari segi tampilan bodinya aja, looknya kalau kita sebelahin sama Vios jauh ya, kelihatannya jauh lebih mewah Altis ini daripada si Vios. Kalau Vios kan sederhana ya dia ya, masih biasalah gitu Toyota pada umumnya. Kalau ini ada sentuhan-sentuhan mewah lah. Jok fabriknya Seperti juga kelihatan kenceng banget. Dashboardnya juga dia nih masih soft touch nih. Dia tuh masih soft touch tuh, masih empuk kan? Empuk tuh. Dia soft touch, nggak plastik gitu. Jadi campuran antara soft touch sama plastik dia. Untuk door trim bagian bawahnya plastik, untuk atasnya soft touch. Terus
warna-warnanya juga kan kesannya elegans banget gitu. Iya. Joknya tuh keren gitu. Ya, terkesannya elegans. Nah, untuk kalau orang yang nggak terlalu, wah gua nggak enak nanya-nanya sama penjualnya nih mobil udah VVTi atau belum. Kalau yang versi Matic gampang kenalinnya. Lu lihat aja tuas Maticnya, kalau dia lurus itu udah bisa dipastikan dia non VVTi. Tapi kalau dia zigzag itu VVTi. VVTi, Ya, jadi lu lihatnya kalau yang versi Matic ya, gampangnya sih itu aja. Karena untuk yang tahun 2003 sendiri ada yang udah VVTi ya. Iya, yang udah VVTi itu ada yang tahun 2003. Nah, terus seperti yang selalu gue bilang sama lu semua, kalau lu mau ngangkat mobil, usahain yang AC-nya udah dingin. Karena perbaikan AC itu nggak cuma sekedar lu isi freon selesai. Perbaikan AC itu kan kalau kondisi kita ngangkat nggak dingin kan nggak tahu nih kita nih, apanya yang rusak. Entah cuman kurang freon, entah kompresornya, entah kondensor, entah evap, entah ekspansi, apapun itu. Jadi saran gua kalau lu mau ngangkat mobil maksud gua, kalau lu mau ngangkat mobil usahain yang AC-nya memang kondisi dingin, kecuali lu nggak ada masalah. Biarin AC nggak dingin, gue jarang nyalain, itu suka-suka lu. Dan kalau lu misalnya mau ngangkat mobil yang AC-nya nggak dingin, ya lu harus prepare untuk biaya yang nanti akan lu bayar. Jangan sampai nanti karena kesering kejadian di sini, wah kok mahal banget ya, wah kok banyak ya rusaknya ya, wah kok begini, wah kok begitu. Karena AC itu kan ya gua aja yang mekanik aja kalau suruh ngecek AC gua nggak ngerti. Karena AC ada bagiannya sendiri, tukang AC-nya sendiri, spesialisasinya sendiri. Kalau misalnya yang kebenaran rusaknya yang murah, ya lu cukup sekian ratus ribu selesai. Tapi kalau misalnya kayak kompresor jebol berarti harus dibarengin dengan kondensor diganti juga, dryer saringannya diganti juga. Belum harus flashing semuanya. Itu kan biayanya nggak murah gitu. Jadi kalau lu ngangkat mobil AC nggak dingin, prepare lah minimal. Oke, nah apalagi untuk mobil-mobil tahun 2000-an ke atas, itu harga spare partnya juga nggak bisa banget dibandingin sama mobil-mobil yang tahun 90-an. Ya, yang tahun 90-an aja kalau udah menyangkut AC, ya bukan jadi rahasia lagi ya, namanya AC pasti mahal perbaikannya gitu. Karena memang komponennya komponen, bisa dibilang komponen lu jajan awet, lu beli sekali tapi itu untuk bertahun-tahun sampai dia rusak lagi. Iya. Betul. Dan AC juga itu kan ada perawatannya, disarankan itu untuk 1 tahun sekali di flashing, dibuang freonnya, diganti olinya, ya diganti oleh kompresor yang baru, dicek saringannya atau dryernya atau silikanya, dia udah kotor atau belum, dia mampet atau enggak. Nah itu dilakukan tuh setahun sekali, maksimal 2 tahun sekali. Untuk mobil yang udah lumayan berumur diusahakan maksimal 2 tahun. Tapi kalau mobil-mobil yang masih umur-umur 5 tahunan, ya lu masih bisa suka-suka deh kapan aja lu maunya. Tapi kalau ya udah usia 10 tahun up, ya lu harus effort dikit lah perawatan. Biar apa? Biar nanti nggak sekalinya rusak, jebret mahal banget gitu. Ya. Mal, ada trik khusus nggak Mal? Kalau misalkan kita lagi mau beli, contoh misalkan memang kita mau pilih Altis kayak gini nih, Altis Gen 1, terus yang penjualnya karena ngerasa ada problem atau ada trouble di per-AC-nya, lalu sama dia tuh cuman ditembak freon doang nih. Seringnya ditembak freon, jadi ketika orang mau ngecek, orang ngetes tuh udah dingin gitu. Seolah-olah kayak nggak ada masalah di AC-nya, tapi ketika dipakai baru seminggu, 2 minggu, itu udah anget lagi, udah nggak ada dinginnya sama sekali. Nah pasti mau nggak mau kan lumayan gede juga nyiapin budgetnya. Nah ada trik khusus nggak kalau jadi dari gini kamu? Nanti kalau ada kebocoran di bagian-bagian yang masih bisa kita lihat, itu masih bisa kita kasih tahu triknya. Ini ciri-ciri AC kalau ada kebocoran di pipa atau kebocoran di kompresor tuh kita bisa lihat, biasanya dia tuh basah. Basah berminyak di bagian itu. Karena tapi kalau ada oli kompresor juga ya. Tapi kalau kebocorannya dia di evaporator atau kebocorannya di kondensor, itu kan sulit untuk ngelihatnya gitu karena posisinya tuh sempit, nggak kelihatan. Jadi ya udah namanya beli mobil second ya, iya ada nasib juga sih sebenarnya. Mau lu mekanik sejago apapun juga kalau misalnya memang yang jualnya nggak jujur, ya udah zong pasti. Karena nggak mungkin juga kita mau beli mobil kudu ngolong bongkar iya, dashboard nggak mungkin juga kan gitu harus kita bongkarin dulu semua buat ngecek-ngecekan ya nggak mungkin juga bener, gitu. Bener.
Jadi adu nasib namanya. Adu ya. nasib aja. Tapi Tinggal- seenggaknya kita bisa ngehindarin kalau misalkan itu kita lihat kompresornya sudah mulai basah, terus Ya, rembes-rembes jadi kayak gitu kan pasti dilihat kelihatan. secara fisik paling yang bisa kita lakuin cuman itu aja sih. Dilihat dari pipa-pipanya, dilihat dari kompresor bodinya dia ada basah-basah beroli nggak. Nah, dari kompresor juga nggak bisa serta-merta kita langsung putusin, oh itu kompresornya basah, berarti kompresornya bocor, sedangkan posisi AC-nya dingin banget, nggak bisa juga karena kebocoran oli mesin juga bisa netes kena kompresor AC kalau posisinya di situ. Gitu. Nah, itu yang selalu gue bilang, gue kadang bukannya males, bukannya nggak mau, cuman kadang kalau ngasih tahu begini ditelan mentah-mentah, nanti menafsirkan sendiri gitu tuh. Oke. Nah, gimana sobat? Itu tadi penjelasan dan kacamata dari Om Kamal tentang Toyota Altis Gen 1. Silakan teman-teman yang mau minta di review mobil yang lain, ketik di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sign out.